Selasa, bisa jadi teman-teman kebagian hari Rabu ataupun hari Kamis. Jadi satu pekan itu satu kali pertemuan tahsin dan tahfidz. Nanti jadwalnya akan dibagikan oleh guru Al-Qur'annya masing-masing. Kemudian, nah untuk sore harinya nanti akan ada sapa sore dari bu gurunya. Melalui apa? Melalui video call. Nanti akan dikelompokkan. Ini juga dilaksanakan dalam satu minggu satu kali. Sama seperti tahsin dan tahfidz, nanti ada jadwalnya. Nanti bu guru akan membagi jadwalnya. Bisa jadi nanti satu kelompok teman-teman video call, kalau yang sudah diupdate aplikasi WA-nya bisa jadi 6 orang, 2 bu guru, 6 siswa. Kemudian bisa jadi kalau yang belum diupdate misalkan 3 siswa, 1 bu guru. Seperti itu. Untuk kegiatan hariannya nanti teman-teman seperti biasa rutin ya. Siapa yang suka murojaah setiap hari? Angkat tangan. Kak Indra suka murojaah nggak di rumah? Kadang-kadang aku. Nah, kadang-kadang. Nanti murojaah ya dibiasakan ya supaya ketika nanti setoran sama guru Al-Qur'annya teman-teman sudah hafal. Seperti itu. Karena kalau tidak sering di murojaah nanti hafalannya akan lupa atau hilang, bahkan nanti teman-teman harus ngulang lagi dari awal suratnya. Kemudian untuk selanjutnya setelah murojaah teman-teman biasakan sholat duha. Kan kemarin sudah dijelaskan kan di pilar Islamik, sholat duha itu banyak sekali keutamaannya. Nah, yang paling penting nih, sholat 5 waktu. Siapa yang masih suka bolong-bolong? Ya, jangan bolong-bolong ya. Sholat 5 waktu itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi teman-teman harus setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian teman-teman juga berlatih tahsin. Kenapa sih harus berlatih tahsin? Supaya teman-teman bacaannya itu dapat diperbaiki, kemudian lebih betul lagi bacaannya. Dan ketika nanti bertemu sama guru Al-Qur'annya, teman-teman bacaannya sudah lancar. Jadi teman-teman harus berlatih setiap hari sama siapa? Boleh sama ayah, boleh sama bunda, boleh sama kakak, boleh juga sama misalkan tante, kalau di rumahnya ada tantenya. Seperti itu ya. Sapa pagi dan sapa sore. Nanti ini macam-macam ya teman-teman. Biasanya kemarin Bu Guru mengirimkan redaksi sapa pagi ke teman-teman, memberikan video. Kemudian nanti kalau di sapa pagi, kalau tidak ada jadwal Zoom, misalkan hari Senin dan Jumat nih, hari Selasa, Rabu, Kamis kan tidak ada jadwal Zoom. Nanti teman-teman akan mendapatkan sapa pagi, bisa berupa video ataupun redaksi seperti kemarin. Isinya apa? Isinya biasanya nanti di dalamnya ada link video, kemudian nanti ada tugas juga yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian ada sapa sore. Sapa sore juga bisa jadi seperti tadi ya. Bisa jadi melalui video call, melalui voice note, mungkin bisa juga kalau ada waktu untuk Zoom, melalui Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada materi kelas setiap harinya teman-teman, dari hari Senin sampai hari Kamis, nanti akan ada materi kelas yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Kemudian teman-teman, week-nya siapa yang ingat? Masih ingat? Week kita ada 3, apa saja ya? Siapa yang mau berpendapat? Bukunya 5 menit ya? Ya, betul. Membaca buku selama 5 menit. Apalagi ya? Yang kedua apa ya week-nya? 5 waktu. Sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Memilah sampah. Memilah sampah. Terus? Iya. Presentasi sebelum jam 9. Betul. Ada 3 ya. Yang pertama tadi membaca buku selama 5 menit. Kemudian memilah sampah organik dan anorganik. Nanti kehadiran tepat waktu. Satunya nih, mengisi link evaluasi harian. Jadi teman-teman setiap hari harus mengisi link evaluasi harian. Nah, kalau teman-teman tidak mengisinya, berarti teman-teman dianggap tidak hadir. Dan usahakan teman-teman mengisi absensinya tepat waktu ya. Batas maksimal itu sampai jam 9 malam. Lewat dari jam 9 malam, berarti teman-teman dianggap tidak hadir. Seperti itu. Ini ya, pekan depan sudah mulai pembelajaran jarak jauh. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube, dan lain sebagainya.
Nanti untuk pembelajaran selama 1 semester ini, teman-teman akan diberikan 2 proyek. Proyek ini berupa PBL atau Project Based Learning. Nah, di sini satu proyeknya itu akan dilakukan selama 3 bulan. 3 bulan sekali, nanti setelah 3 bulan selesai, nanti ada proyek selanjutnya, proyek yang kedua. Nah, satu proyek ini dilaksanakan selama 8 pekan atau 8 minggu proses pembelajaran. Setiap pekan nanti teman-teman akan diberikan materi ataupun latihan yang disampaikan oleh bu guru atau pak gurunya, baik bisa melalui Zoom, baik bisa melalui video ataupun bisa melalui PowerPoint dan lain-lain. Macam-macam ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan bervariasi. Selanjutnya, nah teman-teman ini ketika proses pembelajaran, teman-teman harus mengikuti step by step-nya setiap pekan. Kenapa? Supaya teman-teman mengikuti alurnya. Karena kalau teman-teman tidak mengikuti step-nya, setiap langkahnya, nanti teman-teman akan tertinggal. Nanti nggak ngerti, Bu, hari ini apa ya? Besok apa ya? Nanti akan tertinggal. Jadi teman-teman wajib mengikuti setiap langkahnya untuk mengikuti pembelajaran setiap pekan. Seperti itu. Pembelajaran jarak jauh kelas 3 semester 1. Yang pekan pertama itu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2020. Materinya yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, find 10 words, itu makhluk hidup. Lalu bilangan cacah, lalu pengenalan kakawihan lagu Sunda. Pekan kedua, teman-teman nanti akan melaksanakannya dari tanggal 3 Agustus hingga 7 Agustus 2020. Materinya yang akan disampaikan adalah lingkungan biotik dan abiotik, lalu cara merawat dan memelihara makhluk hidup, dan matematikanya adalah bilangan cacah. Lalu pekan ketiga waktunya dimulai pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2020. Materi yang akan disampaikan adalah tahap pertumbuhan dan pengembangbiakan makhluk hidup dan tumbuhan. Dan lalu matematikanya pengukuran, agamanya yaitu surat An-Nasr. Pekan keempat dimulai dari tanggal 17 Agustus hingga 21 Agustus 2020, yaitu materi yang disampaikan adalah mendokumentasikan proses pertumbuhan makhluk hidup selama 2 pekan sekali. Yang kedua adalah membuat sajian data berupa tabel, lalu mencoba mengukur tinggi makhluk hidup dan menuliskannya pada tabel yang telah dibuat. Dilanjut ke pekan kelima. Pekan kelima ini teman-teman akan melaksanakannya dimulai pada tanggal 24 Agustus hingga 28 Agustus 2020. Materinya adalah teman-teman memelihara atau merawat makhluk hidup seperti memberi makan, minum, membersihkan kandang, dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga menuliskan hadis tentang tanggung jawab sebagai pemimpin dalam memelihara makhluk hidup. Matematikanya adalah pengukuran. Lanjut ke pekan ke-6, dimulai dari tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2020. Teman-teman di sini harus menuliskan sikap proaktif sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberagaman makhluk hidup. Ini termasuk sila pertama ya teman-teman. Dan yang kedua materinya adalah memberikan contoh lagu tentang makhluk hidup dengan bahasa Sunda. Nanti lagunya akan Bu Jana sampaikan ya. Dan yang ketiga adalah praktik menyanyikan lagu dengan menggunakan gerakan. Lanjut ke pekan ke-7, teman-teman nanti membuat laporan berupa buku narasi.
Dimulai dari biodata, teman-teman. Hasil proses pertumbuhan dan perkembangan hewan atau tumbuhan yang berupa gambar. Terus tadi ada data pengukuran, setiap pertumbuhan dan perkembangannya teman-teman ukur ya teman-teman. Lalu dan menceritakan cara merawat makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah hasil akhir produk berupa manfaat dari makhluk hidup yang dipilih. Pekan ke-8 yaitu pekan terakhir. Teman-teman akan mempresentasikan hasil PBL 1 melalui Zoom meeting. Jadi teman-teman di sini nanti akan diberikan modul dan teman-teman akan mempresentasikannya di pekan 8 ya teman-teman. Contoh modul yang digunakan ketika pembelajaran jarak jauh kelas 3 semester 1. Teman, ini nanti modulnya akan Bu Guru kasih dalam bentuk hati ya. Jadi nanti teman-teman dibagikan modul seperti ini. Jadi ini nanti ada studi kasusnya. Nanti teman-teman baca ada tahap 1 studi kasus. Di sini ada cerita sebagai contoh. Tahap 2-nya nanti di sini ada pemahaman rencana proyek. Satu ini nanti teman-teman baca dulu nih. Ini ada sebuah cerita yang dimana berkaitan dengan tugasnya teman-teman. Nah, ini harus dibaca dulu sebelum teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, seru loh ceritanya. Ya, nah ini ceritanya tentang sebuah peristiwa di mana si anak tersebut memelihara tanaman atau juga hewan atau ya ada. Jadi dia memilih untuk memelihara tanaman atau juga hewan. Jadi teman-teman bisa lihat dari kasusnya, dari peristiwa itu, ya. Oke, di tahap kedua, nah ketika teman-teman sudah, oh aku mau memilih tanaman deh, aku mau memilih hewan deh. Nah teman-teman udah punya rencana. Rencananya apa ya? Ceritanya rencananya adalah memelihara tanaman. Berarti teman-teman menggambar tanamannya. Digambar tuh ada kolom nih ya. Ada kolom, nanti teman-teman gambar. Aku mau gambar tanaman, berarti tanamannya digambar di kolom tersebut ya. Proyekku semester ini adalah tuh. Terus baru teman-teman gambar. Nah, itu tuh ada contohnya tuh ya. Siapa? Nah, di situ digambar tanaman atau enggak gambar gitu. Nih, kolom yang di bawahnya ini teman-teman ceritakan. Ceritakan nih, tapi bukan pakai gambar, pakai tulisan. Tulisannya gini misalnya. Proyek ini aku akan menanam tanaman cabai atau enggak ingin hewan kucing atau enggak ikan. Nah, di sini teman-teman ceritakan. Atau enggak ayam. Iya. Nanti teman-teman ceritakan di kolom ini ya. Oke, cari datanya. Simulasi bermain. Cari datanya. Boleh nonton video YouTube, terus boleh melakukan simulasi, kunjungan, wawancara, atau enggak membaca buku, atau enggak yang lainnya nih yang ada di rumah. Teman-teman terserah. Yang penting teman-teman tahu, oh ternyata memelihara anak ayam ini harus gini-gini loh, gitu loh. Memelihara tanaman cabai itu harus gini-gini loh. Jadi teman-teman harus cari informasinya dulu. Boleh. Nah, nanti di checklist di sini. Ya. Di checklist. Oh, aku nonton video, berarti checklist. Oh, aku juga membaca buku, lalu di checklist lagi ya. Boleh lebih kok, boleh lebih dari satu. Teman sudah tahu nih, oh aku nonton video. Nah, teman-teman jelaskan ke bu gurunya. Misalnya, diperjelas judul videonya apa. Kan ada tuh di YouTube suka ada judulnya kan, cara menanam tanaman cabai. Buat video gitu. Tokohnya siapa aja nih? Pasti kan ada namanya. Hai, aku namanya Nina. Aku akan menjelaskan tentang tanaman cabai. Kan di YouTube suka seperti itu. Nah, teman-teman cari tahu namanya siapa sih? Gitu. Terus dijelasin deh isi dari YouTube itu apa. Ya, kalau teman-teman nonton YouTube. Isinya apa sih gitu. Ya. Dan seterusnya begitu ya teman-teman dijelaskan. Nah, di sini ada semuanya ya. Nanti teman-teman minta bantuan ayah bunda untuk bantu juga ya.
Jika saya membaca buku, judul bukunya apa? Ya, kan pasti semua buku ada judulnya. Teman-teman tulis judulnya apa? Ya, evaluasi nih proyeknya. Apakah proyek ini akan membantu saya menyelesaikan studi kasus? Iya apa tidak? Ya, produk proyek saya akan berupa apa, teman-teman? Produknya berupa apa ya tugasnya yang terakhir tadi? Ada yang ingat gak? Berupa buku narasi nanti proyek akhirnya ya. Nah, kalau teman-teman mau buat pertanyaan, yang ini teman-teman kalau ada mau pertanyaan, silahkan. Misalnya, bagaimana cara tanaman cabai ini tumbuh dengan cepat? Boleh. Atau enggak pertanyaan lagi yang lainnya. Kalau teman-teman di kolom tersebut ya. Nah, ini proposalnya teman-teman, alat dan bahannya. Teman-teman pasti butuh alat dan bahan. Nah, teman-teman kalau misalnya tumbuhan, butuh pot tidak? Iya, checklist lagi. Butuh tanah tidak? Checklist jadi. Jadi, apa yang teman-teman butuhkan, ada nggak di kolom itu? Gitu. Kalau ada berarti di checklist, kalau tidak ada berarti checklist yang tidak ada kolomnya. Paham ya, teman-teman? Simpel kok. Nah, yang kelima, akhir produk proyek. Nah, teman-teman kan sudah melakukan proyeknya nih dari awal. Nah, sekarang akhirnya seperti apa? Desain akhirnya, misalnya tanaman cabainya sudah tumbuh cabai. Cabainya ada 5. Berarti teman-teman gambar pohon cabai, ada cabainya ada 5. Sesuai dengan hasil teman-teman merawatnya. Misalnya hewan ayamnya sudah bulunya sudah banyak, teman-teman gambar ayamnya bulunya sudah banyak atau enggak sudah besar tubuhnya, ya. Boleh fotonya juga kayaknya. Nah, dijelaskan lagi nih di bawahnya. Proyekku sekarang sudah mulai berkembang, sudah ada kemajuan loh. Sekarang dia sudah tumbuh bla 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 bla. Dia sudah besar dan sekarang dia sudah bisa melakukan segalanya gitu kalau hewan ya. Seperti itu. Dijelaskan teman-teman. Jadi nanti teman-teman tulis di kolom ini ya. Ini ketika teman-teman presentasi ada penilaiannya. Ketika teman-teman presentasi, teman-teman tidak hanya membaca saja, tapi ada misalnya produkku telah selesai. Ya. Ya, teman-teman terdengar jelas. Berarti teman-teman ketika presentasi suaranya nggak boleh kecil, harus besar ya. Kedengeran nggak? Apakah? Aku kedengeran nggak? Kedengeran. Tadi. Nah, lalu apakah penjelasan aku yang dijelaskan sudah jelas? Jadi jangan sampai teman-teman kayak apa ya. Jadi teman-teman harus ngejelasinnya secara lancar ya. Itu termasuk nilai. Apakah coret lagi nih? Iya. Apakah gestur tubuhku baik? Kadang kalau presentasi teman-teman suka goyang-goyang, terus kepalanya nunduk. Nah, itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus siap, matanya harus fokus ke Zoom. Jadi teman-teman, wah nilainya bagus deh, gitu. Nah, apakah saya sudah berlatih presentasi? Nah, teman-teman pastinya sudah berlatih apa belum? Kalau misalnya belum berarti, tapi teman-teman kalau yang ini ya. Jadi ini isinya tentang diri teman-teman. Senyum kalau senang ya. Ini buat teman-teman sendiri yang kolom ini ya. Ini ada materinya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda membacakan ya. Atau memberitahu kalau PKN ini materinya tentang ini ya. Ini ada, tinggal teman-teman baca aja ya. Ini semua sudah lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lihat. Nah ini ada skornya ya. Jadi teman-teman tahu skornya. Nah ada yang nggak paham? Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Teman-teman proyek pertama itu harus ngapain sih? Ada yang mau ngejelasin nggak? Mau jelasin nggak? Siapa yang berani menjelaskan tugasnya nanti apa? Ya, tugasnya apa? Berarti teman-teman udah paham nih. Tugas nanti teman-teman apa? Jadi nanti Bu Guru tinggal menjelaskan.
Oke? Mau tanya. Oh, Mau itu nanya ada yang apa mau kali? tanya. Ayo, siapa ini? Siapa namanya? Ojan. Ayo, Marjani, ayo. Tanya. Iya, ya. Ayo, Kak, ayo. Malika Udah jam 9. udah jam 9. Iya, bentar lagi kok. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau Udah jam 9 lewat. Aku. Ya, Malika mau tanya apa kali? Ayo Malika. jadi teman-teman sudah mengerti ya, yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Ros, Bu Pida, Bu Ica, dan Bu Jana. Sudah jelas atau gimana? Pak Rohman, Malika mau tanya. Ayo Malika, ayo. Gambarnya boleh diganti foto enggak? Apa? Teman-teman dengerin ya, Malika mau bertanya. Ayo Malika. Mau tanya apa, Kak? Tahu? Gimana Malika? Suaranya nggak kedengaran? Pak Rohman. Kenapa, Soli? Manggil-manggil Pak Roman aja. Hah? Astagfirullah. Bahasanya teman-teman yang sopan ya. Menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara. Ayo, siapa tuh bahasanya nggak Soli tuh? Nggak naik kelas 4 kalau bahasanya nggak Soli. Apa diturunin aja ya Bu Ica? Kita turun aja ke kelas 2. Gambarnya boleh diganti foto enggak? Oh, Boleh. Oh, boleh. Boleh, Kak. Boleh, Soli, boleh. Pak Roman, perkenalan aja deh. Ya udah deh, teman-teman, di samping Pak Roman ada siapa? Tahu nggak ini guru siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Teman-teman, ini ada guru pendamping kelas 3A. Ntar kenalan dulu ya, bentar ya. Yeay, udah punya. Bu Ayu. Ya. Mirip Bu Ayu ya. Iya. Mirip Bu Ayu. Emang temennya? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya Bu Noni, guru pendamping kelas 3A. Salam kenal Bu Noni. Iya, bareng Bu Ica dan Bu Jana. Hai Bu Noni. Sampai ketemu nanti ya, teman-teman. Rohman. Pak Rohman. Pak Rohman. Oh, manggil. Apa Bu Ros? Bu Noninya ngajar apa? Guru pendamping Bu Ros. Ica, makanya tadi belum ngejelasin. Oh, ya, Bu teman-teman. Pak Rohman. Bu Noni guru pendamping Karanka sama Pak Rohman. Alhamdulillah sudah selesai, udah jam 9. Teman-teman semangat untuk hari Senin belajarnya. Oke, teman-teman sebelum ditutup langkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang mau memimpin baca Belum doanya? aja ngomong. Jam 9 lewat 1. Teman-teman sabar dong. Mau kemana emangnya? Nggak kangen Pak Roman apa? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau tidak? Ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum ditutup? Enggak. Enggak. Boleh raise hand ya teman-teman. Iya. Biasakan raise hand jika ingin bertanya. No. Pak Rahman. Iya, kenapa? Lamain di rumahnya. Ya udah kita tutup aja ya Bu Ros, Bu Jana, Bu Ica.